Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah berfirman, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'im minal khawfi wal ju', sedikit rasa takut dan lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengandung informasi bahwa setiap umat akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut, dengan dicabutnya nikmat harta, jiwa, dan nikmat pangan yang dimiliki. Benar, umumnya saat ini masyarakat di Indonesia, bahkan di seluruh negara-negara lain sedunia, sedang dilanda rasa panik dan takut oleh suatu wabah, yaitu COVID-19 atau coronavirus. Akibat virus ini, nikmat harta, nikmat jiwa, dan nikmat pangan sedikit terganggu keberadaannya. Maka cara yang tepat menurut informasi ayat ini adalah hendaknya setiap muslim agar menumbuhkan sikap sabar dan selalu senantiasa sabar pada setiap saatnya. Siapa orang-orang yang sabar itu? Pada ayat selanjutnya Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini mengajak kita, setiap kita ditimpa musibah, kiranya selalu mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan hanya sekedar ucapan biasa, tapi mengandung makna
istirja, yaitu menuntun dan mengajak kita agar kembali kepada Allah. Maksudnya adalah ketika kita sedang ditimpa musibah, maka seyogianya kita membuang jauh-jauh rasa sikap sombong dan rasa sikap angkuh kita selaku manusia. Bahwasanya manusia akan mampu dan bisa keluar dari persoalan atau dari setiap musibah yang dihadapinya dengan cara-caranya sendiri tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Sebagai umat muslim, tentunya kita berlindung dari sikap-sikap tersebut. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah, jika kita kembali cermati ayat-ayat Al-Quran tentang puasa, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, ada satu ayat yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu pada ayat 186. Ayat ini terdapat di antara ayat-ayat tentang ketentuan ibadah puasa Ramadan. Namun ayat ini tidak mengandung informasi tentang syariat ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, katakan aku sesungguhnya dekat. Ujibu dakwah, aku mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila ia berdoa. Falyastajibuli, maka hendaklah dia memenuhi semua perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, niscaya mereka memperoleh petunjuk. Ayat ini mengajak kita selaku hamba-hamba Allah agar kembali kepada Allah, bermohon dan berdoa kepadanya, melaksanakan semua perintahnya dan beriman kepada Allah. Terlebih pada kondisi kita saat ini, pandemik coronavirus Allah kirimkan sebagai ujian hidup untuk kita. Maka setelah segala ikhtiar atau usaha yang kita lakukan, maka tidak kalah penting adalah berdoa, memohon pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Sang Pencipta, Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita. Kaum muslimin rahimakumullah, doa dan istighfar adalah senjata dan bekal yang amat penting bagi kita umat muslim selain berikhtiar atau berusaha. Sebab dengan berdoa dan beristighfar mampu membuat hati kita tenang dan tentram. Dan ampunan Allah dengan berdoa dan beristighfar, dan mendapatkan ampunan Allah dengan berdoa dan beristighfar. Cara ini juga dilakukan oleh para nabi dan rasul yang sedang ditimpa musibah.
Di antara doa-doa para nabi ketika sedang ditimpa musibah, di antaranya adalah yang pertama, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 19 sampai 24 diceritakan tentang Nabi Adam. Di saat Nabi Adam dan istrinya diuji dengan kenikmatan oleh Allah berupa surga, dengan syarat tidak mendekati satu pohon. Silahkan makan dan minum apa saja yang ada di surga. Syaratnya satu, tidak boleh mendekati satu pohon. Jika mendekati pohon itu, maka mereka tergolong orang yang zalim. Dalam perkembangan selanjutnya, syaitan membisiki hati Adam dan Hawa, kiranya untuk mendekati pohon itu dengan imin-imin atau dengan diimini sebuah level. Nah, jadi supaya dengan mendekati pohon tersebut, maka Adam akan naik level menjadi seorang malaikat. Kemudian syaitan berhasil membujuk Adam untuk mencicipi buah pohon yang dilarang oleh Allah tersebut. Nah, Allah pun mengingatkan Adam dan istrinya serta mengeluarkan mereka dari surga, ya, akibat mendekati pohon terlarang tersebut. Menyadari perbuatannya yang zalim, maka Adam berdoa dan beristighfar dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah cerita Nabi Yunus alaihi salam. Hal ini Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Dalam ayat ini diceritakan Nabi Yunus marah dan tidak sabar ketika menghadapi kaumnya yang tidak mau beriman dan ingkar kepada Allah. Sehingga Nabi Yunus marah dan meninggalkan kaumnya begitu saja. Sebab itu Allah mengingatkan Nabi Yunus dengan sebuah ujian atau ujian kesulitan, yaitu Nabi Yunus pada akhirnya tenggelam di dalam dasar laut dan dimakan oleh ikan yang besar. Selama berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena marah dan tidak sabar menghadapi kaumnya, sehingga dia selalu berdoa dan beristighfar dengan mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan wahai Allah selain engkau. Subhanak, maha suci engkau. Sungguh, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian setelah membaca doa ini, maka Allah menyelamatkan Yunus dari kesulitannya
yaitu dikeluarkan dari perut ikan yang besar itu, sehingga Allah menyelamatkan dia selaku orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Hal ini Allah kisahkan juga dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 84. Pada ayat ini dikisahkan tentang Nabi Ayub yang Allah uji dengan satu penyakit yang amat berat, yang mengakibatkan dia ditinggalkan oleh keluarga, harta, dan kehilangan anak-anaknya. Namun Nabi Ayub alaihissalam tetap menjalani hidup dengan sabar dan berdoa. Doa Nabi Ayub adalah Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru, sungguh aku telah ditimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau wahai Allah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Kemudian setelah Ayub membaca zikir ini atau doa ini, Allah mengabulkan doanya dan mencabut ujian darinya. Kemudian dia sembuh dan dikembalikan kepadanya yang telah hilang darinya, yaitu keluarga, anak, dan harta yang berlipat ganda. Itu semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi teladan bagi kita semua, agar kita selalu bersabar dalam menghadapi ujian dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, dari 3 kisah Nabi tadi, ketika sedang ditimpa ujian atau menghadapi musibah, maka mereka selalu melazimkan doa dan istighfar sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Maka dapat kita ambil pelajaran, Allah akan menguji kita dengan suatu atau sesuatu yang tidak kita senangi ketika kita berbuat zalim, baik zalim terhadap diri sendiri maupun zalim terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita berbuat zalim, maka Allah akan menimpakan satu ujian kepada kita, sebagaimana Nabi Adam tadi. Nabi Adam telah berbuat zalim karena tidak menaati perintah Allah untuk tidak mendekati pohon dengan bisikan syaitan. Kemudian syaitan berhasil merayu dia sehingga dia mendekati pohon tersebut. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berbuat zalim, berbuat tidak adil terhadap diri atau terhadap orang-orang, maka kemungkinan besar Allah akan menimpakan suatu ujian atau suatu musibah sebagai bentuk peringatan kepada kita. Yang kedua, Allah akan menimpakan ujian kepada kita atau menimpakan musibah kepada kita jika kita tidak sabar dan marah dengan keadaan, sebagaimana Nabi Yunus tadi, bahwasanya dia marah dan tidak rela dengan keadaan yang mana kaumnya tidak mau beriman kepada Allah dan ingkar kepada Allah, sehingga dia meninggalkan begitu saja, sehingga Allah menguji dia
ditenggelamkan dasar laut, kemudian dimakan ikan yang besar, dan dia berada di dalam perut ikan tersebut beberapa saat. Nah, kemudian Nabi Yunus alaihissalam dia membaca doa dan istighfar ketika di dalam perut ikan tersebut. Nah, ketika kita tidak sabar, tidak rela dengan keadaan yang kita hadapi, bisa memungkinkan sesuatu buruk akan menimpa kita, sebagaimana Nabi Yunus tadi, untuk peringatan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah Allah menimpakan suatu ujian kepada kita bukan karena menguji kita sebagai musibah atau menimpakan kita suatu kesulitan, tapi untuk menguji kesabaran kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah, sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam yang dulunya dia kaya, istrinya cantik, hartanya banyak, kemudian Allah ingin menguji dia, kesabaran dia, kemudian ditimpakan sebuah penyakit, maka Nabi Ayyub alaihissalam tetap sabar, sehingga dia selalu berdoa dengan doanya dan beristighfar, maka Allah cabut itu penyakit dari Nabi Ayyub alaihissalam dan mengembalikan keluarganya, mengembalikan hartanya, ya, mengembalikan semua nikmat-nikmat yang dulu telah dimilikinya. Karena dalam hal ini dengan doa dan istighfarnya Nabi Ayyub alaihissalam dengan sabar bisa keluar dari ujian kesabaran itu. Kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan COVID-19 atau coronavirus, maka pada saat ini kita telah menjalani bulan Ramadan dengan suasana tersebut. Bukan hanya kita yang menimpanya, tapi bahkan di seluruh dunia, negara-negara lain pun tertimpa wabah ini. Lalu bagaimana sikap kita selaku seorang muslim, selain kita berikhtiar untuk mencegah tersebarnya virus ini dengan berbagai upaya, dengan membatasi pergaulan sosial baik skala besar maupun skala terbatas, kemudian memakai masker, kemudian tidak berkumpul dengan orang-orang yang begitu banyak, bahkan ibadah pun kita dibenarkan atau diperbolehkan untuk hanya sholat berjamaah di rumah. Selain ikhtiar-ikhtiar tersebut, tak kalah pentingnya hendaknya senantiasa kita melazimkan doa dan istighfar dalam setiap saatnya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah segera mencabut wabah ini dari kita semua dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sedia kalanya. Dengan demikian, wajib bagi kita dalam setiap harinya untuk selalu beristighfar dan berdoa. Istighfar mungkin bisa kita mulai saat ini, atau mungkin yang sudah memulai itu hendaknya dilazimkan, sebagaimana dalam sebuah riwayat tentang keutamaan sayyidul istighfar, yang mana apabila orang membaca doa ini, maka dia akan tergolong dari ahlu surga. Jika dia membaca di sebagian siangnya dan mati
dan meninggal wafat sebelum waktu malam, maka dia tergolong ahlul jannah. Demikian juga jika dia membaca di sebagian malamnya, kemudian dia meninggal pada waktu itu sebelum pagi, maka dia juga tergolong ahlul jannah, yaitu sayyidul istighfar, yang bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, nanti sayyidul istighfar ini bagi yang belum hafal, kiranya kita hafal untuk bisa kita baca dan kita resapi maknanya di setiap pagi ataupun di setiap menjelang malam. Kemudian yang kedua, tidak kalah penting, kita harus selalu ingat untuk berzikir dan berdoa. Kita saat ini sedang dalam keadaan kesusahan, sedang diuji dengan wabah, sehingga kita harus sabar untuk sementara menahan diri dulu untuk tidak berkumpul dengan orang banyak, untuk sementara tidak mudik dulu sebagiannya kalau daerah-daerah darurat. Nah, kita harus bersabar dengan itu semua. Bahkan ada sebagian di antara kita yang harus terpisah keluarga beberapa saat akibat wabah ini, dalam rangka berikhtiar untuk terhindar dari wabah ini. Namun kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, sebagaimana doa Nabi Yunus tadi. Jadi, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Yang ketiga, ini dikira sangat penting sekali, karena saat ini di antara kita ada yang terkena wabah ini atau positif COVID-19. Nah, tentunya mereka sedang diuji dengan suatu penyakit sebagaimana Nabi Ayub tadi. Di antara kita mungkin yang muslim yang terkena wabah ini mungkin bisa melazimkan doa ini sebagaimana doa Nabi Ayub tadi. Doa Nabi Ayub adalah anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah, aku sedang tertimpa sakit dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua orang-orang yang penyayang. Tentunya doa ini bisa diamalkan bagi saudara-saudara kita yang sedang positif terkena wabah ini, sehingga harapan dengan melazimkan doa ini mudah-mudahan segera dicabut sakitnya dan segera sembuh dan segera berkumpul keluarga dan segera beraktivitas seperti sedia kala. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, ya, berkah doa dan istighfar yang selalu kita baca di pagi maupun di sore hari, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalani wabah ini dengan selamat dan segera diangkat wabah ini dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.